Om Swastiastu, perkenalkan saya Nasimadin Aryana. Pada kesempatan kali ini akan memberikan gambaran sekilas terkait dengan penggunaan ventilator atau ventilasi mekanis. Seperti yang kita ketahui bahwa ventilasi mekanis atau ventilator merupakan alat bantu jalan nafas yang diberikan pada bantuan hidup lanjut dengan memberikan tekanan positif pada jalan nafas pasien melalui alat bantu nafas buatan yang sering disebut dengan endotracheal tube, baik itu pada sebagian fungsi nafas atau ventilasi ataupun seluruh ventilasi dibantu oleh ventilator, baik yang bersifat sementara ataupun short term ventilator ataupun jangka panjang atau disebut dengan long term ventilator. Adapun indikasi daripada penggunaan ventilasi mekanis adalah pertama pada pasien-pasien mengalami gagal nafas, yaitu gagal nafas tipe 1 atau gagal nafas tipe 2. Terus yang kedua pada pasien-pasien yang mengalami pasca operasi mayor. Terus yang ketiga pada pasien pasca henti jantung sesuai dengan panduan AA bahwa setelah pasien tersebut dilakukan tata laksana airway management, maka tindakan selanjutnya adalah dilakukan intubasi, maka selanjutnya akan dilakukan pemasangan ventilasi mekanis. Adapun daripada fungsi ventilasi mekanis tersebut adalah pertama membantu daripada ventilasi pasien, terus yang kedua adalah sebagai eliminasi gas karbon dioksida, terus yang ketiga adalah membantu ataupun mengurangi kerja daripada otot-otot pernafasan pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan mesin daripada ventilator tersebut. Secara garis besar, mesin ventilator ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ventilator sebagai satu unit. Terus yang kedua adalah sirkuit ventilator. Ada yang menggunakan satu sirkuit, ada yang menggunakan 2 sirkuit. Jika menggunakan 2 sirkuit, maka ada yang berfungsi sebagai bagian inspirasi dan ada yang menggunakan sebagai bagian ekspirasi. Terus yang ketiga yaitu ada yang menggunakan humidifier. Jika tidak menggunakan humidifier, dapat menggunakan HEP atau Heat Pressurizing Exchange Gas. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang jendela ventilator, di mana jendela ventilator di sini ada 3, yaitu pertama adalah bagian setting, di mana pada bagian setting di sini bisa kita melakukan setting fraksi oksigen, kemudian unit volume, jeda volume, respirasi ataupun pressure yang akan kita berikan pada pasien yang di sini merupakan bernilai konstan. Terus yang kedua ada bagian monitoring. Bagian monitoring di sini dapat berupa angka ataupun grafik sehingga kita dapat mengetahui capaian ataupun bagaimana perkembangan pasien setelah menggunakan daripada ventilator. Terus bagian yang ketiga yaitu menggunakan alarm terkait dengan indikasi jika terjadinya troubleshooting ataupun permasalahan yang dialami pasien ataupun bisa terdampak dari akibatkan daripada mesin itu dapat kita lihat daripada setting daripada alarm daripada ventilator. Ketika kita menggunakan ventilator, maka yang harus kita lakukan adalah kami kembangkan yaitu sistem smart. Smart itu adalah pertama setting, kemudian monitoring, kemudian alarm, yang ketiga adalah troubleshooting. Setting yang perlu kita perhatikan di sini adalah terkait dengan kesiapan daripada ventilator di sini. Di mana ventilator di sini sebelum kita mengkonektivitaskan kepada pasien, maka kita akan melakukan persiapan alat yang sering disebut dengan ready use. Kemudian kita pastikan bahwa ventilator sudah tersambung dengan sumber daya listrik, kemudian outlet oksigen maupun air sudah tersambung dengan baik, kemudian tidak ada leakage ataupun kebocoran daripada ventilator tersebut. Dan terakhir adalah menu ataupun mode atau ventilator sudah tersetting sesuai dengan order ataupun kondisi daripada klinis pasien tersebut. Yang perlu kita monitoring di sini adalah pertama terkait dengan fraksi oksigen yang diberikan kepada pasien, capaian di dalam volume baik itu oleh mesin maupun capaian yang diberikan oleh pasien. Dan kemudian adalah minute volume pasien, respirasi rate daripada pasien maupun tekanan atau pressure yang digunakan ataupun yang diberikan oleh mesin dan tekanan atau pressure yang digunakan oleh pasien untuk mencapai di dalam volume yang telah diprogramkan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Kemudian terkait dengan monitoring alarm di sini yang kita perhatikan sini adalah monitoring terkait dengan plateau atau pressure pasien atau peak inspirasi pressure pasien, kemudian minute volume pasien, jeda volume pasien ataupun capaian yang pada respirasi pasien. Kemudian jika terjadi troubleshooting ataupun alarm pada ventilator, kita tidak boleh buru-buru mematikan alarm tersebut. Pertama yang harus kita perhatikan sebagai seorang perawat di critical care adalah menganalisis apa penyebab daripada troubleshooting ataupun alarm pada ventilator tersebut. Apakah bisa disebabkan karena mesin ataukah bisa disebabkan karena kondisi daripada klinis pasien tersebut. Mesin misalnya di sini adalah kita memberikan trigger sensitivity yang terlalu rendah sehingga sering menyebabkan terjadi alarm ketika adanya usaha nafas pada pasien. Terus yang kedua, kondisi klinis pasien bisa jadi disebabkan karena adanya trapping ataupun adanya air di sirkuit ventilator. Terus yang kedua, adanya ventilator yang tertekuk
Ataupun yang ketiga adalah karena capaian daripada setting yang kita programkan pada ventilator tidak sesuai dengan komplain ataupun perkembangan paru pasien. Baik, demikian penjelasan singkat saya terkait dengan penggunaan ataupun pengenalan daripada pasien ventilasi mekanis. Semoga dapat dimanfaatkan pada pemberian bantuan hidup lanjut pada pasien yang memerlukan alat bantu ventilasi mekanis atau pada manajemen dialisi pasien. Demikian, saya kata terima kasih. Om Santi Santi Santi.